عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada hadis ke-197, halaman 203, halaman 203. An Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri anna A'idhan bin Umar radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad faqala ay bin Ziyad faqala ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarra ar-ru'a'i al-hutmah fa iyyaka an takuna minhum faqala lahu ijlis fa innama anta min nukhalatin ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala wa hal kanat lahum nukhalatun inma kanat an-nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim, rawahu Muslim. Dari Hasan Al-Basri bahwa Al-Aidh bin Amr masuk ke rumah Ubaidillah bin Ziyad, lalu ia berkata, wahai putraku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ubaidillah bin Ziyad ini adalah sahabat A'idh bin Amr ini sahabat, adapun Ubaidillah bin Ziyad adalah tabi'in. Diceritakan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri juga tabi'in. Ai bunayya, wahai putraku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, inna syarrar ri'ai al-hutamatu, sesungguhnya syarra, sejelek-jelek, ar-ri'a, pemimpin, ya, sejelek-jelek pemimpin adalah
al-hutamatu, pemimpin yang kejam terhadap rakyatnya. Ya, pemimpin yang kejam terhadap rakyatnya. Fa iyyaka an takuna minhum, maka hendaklah engkau ya hati-hati jangan sampai termasuk dari mereka, dari pemimpin yang kejam. Maka Ubaidillah berkata kepadanya, kepada bapaknya A'idh bin Amr radhiyallahu anhu, ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duduklah, sesungguhnya engkau hanyalah termasuk kalangan rendahan di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka A'idh berkata, apakah di antara para sahabat itu ada kalangan rendahan? Kalangan rendahan itu hanya ada pada orang yang sesudah mereka dan pada selain mereka. Ikhwani ukhwati jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya, diceritakan oleh sahabat kepada tabi'in. Yang pertama adalah gambaran tentang keberadaan ar-ri'a, yakni pemimpin, ya, yakni pemimpin. Al-muluk, para raja. Ar-ru'asa, ya, para penguasa. Bahwa sejelek-jeleknya orang adalah pemimpin yang kejam. Di dalam hadis yang lain, istilah Nabi itu bengis, ya, pemimpin yang bengis, jahat. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu atau pemandangan yang belum pernah saya lihat sebelumnya, di mana ada orang yang jangankan masuk surga, mencium wangi surga saja tidak, ya, jangankan masuk surga, mencium wangi surga saja tidak. Yang pertama adalah kasiyatun ariyatun, yakni perempuan-perempuan yang berpakaian tapi ariyat, ini maaf telanjang, ya, berpakaian tapi telanjang. Kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang. Makna dari berpakaian tapi telanjang ini, yakni pertama ketat, ya, membentuk tubuh, ya, membentuk tubuh. Yang kedua, tembus pandang, tipis, ya. Ini perempuan yang berpakaian tapi tipis. Oleh sebab itu dalam hadis, paling tidak ada dua hadis Nabi sebutkan, ya, qumtu ala babin nari, saya berdiri di depan pintu neraka, fa idza amatun fiha, fa idza amatum man dakhalaha an-nisa, maka kebanyakan atau yang paling banyak menjadi penghuni neraka itu adalah perempuan, ya, adalah perempuan.
Di antaranya tadi, mereka dengan mudah memperlihatkan auratnya, ya. Dan seterusnya pembahasan ya tentang kenapa perempuan mendominasi di neraka. Yang kedua kata Rasulullah SAW adalah orang yang jangankan masuk surga, mencium wangi surga saja tidak. Ya, ini orang-orang yang membawa cambuk, memukul. Maknanya adalah pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, pemimpin yang kejam terhadap rakyatnya. Dan itu pernah terjadi, Pak. Ya, pernah terjadi. Di zaman tabi'in dulu ada seorang pemimpin, ya, Al-Hallaj, itu jahat. Yang berbeda dengan dia dibunuh, banyak sekali yang dibunuh, ya, banyak yang dibunuh. Jadi pernah terjadi pemimpin yang jahat, ya. Kalau sebelum Nabi ya banyak, ya Fir'aun. Ini Nabi menceritakan orang-orang sesudah beliau, pemimpin yang kejam, pemimpin yang jahat, ya, dia bunuh rakyatnya. Bukan sekedar rakyat biasa, para ulama dibunuh. Ya. Imam Ahmad itu pernah dipenjara oleh pemimpin karena dia ditanya apakah Al-Quran itu makhluk, apa kalamullah. Dia jawab Al-Quran adalah kalam Allah. Dipenjara. Ya. Itu contoh-contoh pemimpin yang zalim tempo dulu. Ya. Dan sahabat ini mengingatkan kepada tabi'in ini, iyakum, hati-hati kamu, jangan seperti mereka. Jangan sampai termasuk dalam pemimpin yang zalim itu. Lalu dikatakan, maka kenapa Imam Nawawi masukkan riwayat ini pada bab amar ma'ruf nahi munkar? Ngapain kamu ngomong begitu, katanya? Kamu itu ya bukan siapa-siapa di zaman Nabi. Kamu adalah termasuk sahabat rendahan. Ya, itu kemungkarannya. Ya. Kamu itu ya apa sih? Sahabat rendahan. Maka sahabat ini berkata, tidak ada sahabat rendahan itu. Ya. Yang ada itu adalah orang-orang sesudah mereka. Ya. Apakah di antara para sahabat ada dari kalangan rendahan? Ya. Tidak ada. Kalau orang miskin banyak. Ya. Kalangan rendahan itu adalah ada pada orang yang sesudah mereka. yakni para sahabat, sesudah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ungkapan ini tidak benar, langsung ditegur. Ya, langsung ditegur. Karena dia bukan merendahkan secara pribadi. Ini seolah-olah ngeremehin siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung ditegur, ya. Langsung dinasihati. Hadis berikutnya al-ashir, hadis ke-10 dalam bab ini, hadis ke-198 dari Huzaifah ibn Yaman, an Huzaifah radhiyallahu anhu, dari Huzaifah ibn Yaman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangannya, walladzi nafsi biyadih hadza qasmun, ini adalah bentuk sumpah, yuqsimu fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam billah, di mana Nabi Muhammad SAW bersumpah atas nama Allah, dan bersumpah
atas nama selain Allah itu ya diperbolehkan, adapun selain nama Allah haram, bahkan bagian daripada syirik. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah ya atas nama selain Allah, maka ini termasuk bagian daripada syirik, ya, bagian daripada syirik. Contoh, demi Allah, demi Rasul, nah itu nggak boleh. Demi Allahnya iya, tapi demi Rasulnya tidak boleh. Ya. Itu haram hukumnya. Ya. Demi ibuku, demi jabatanku, aku bersumpah demi ibuku, aku bersumpah demi jabatan, nah itu tidak boleh. Ya. Bersumpah itu adanya hanya untuk Allah, ya, adanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, billahi, tallahi, ya, itu diantara bentuk-bentuk sumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bebas, kalau Allah bebas, wal fajri, wal duha, wal syamsi, wal fajr, ya, al-adiyati, dan seterusnya. Kalau Allah bebas mau nyebut apa saja, Allah ya bebas. Tapi kalau kita atas nama sumpah tidak boleh, ya. Bahkan dalam satu kaidah, kalau ada orang bersumpah atas nama Allah tapi dia bohong, demi Allah bukan saya, padahal dia. Apa kamu yang curi? Demi Allah bukan saya, padahal dia yang mencuri, Pak. Itu masih lebih mending daripada demi Rasul, bukan, ya, bukan saya pencurinya, ya. Yang kedua benar, yang kedua bohong, yang pertama bohong, demi Allah bukan saya, padahal pelakunya dia bohong, tapi dalam sumpahnya dia menyebut nama Allah. Itu masih lebih mending daripada demi Rasul bukan saya, memang bukan dia pelakunya, ya, tapi dalam sumpahnya dia menyebut selain Allah, maka lebih besar dosanya yang kedua, ya, padahal yang pertama bohong, yang kedua benar, ya. Lebih besarnya dari mana? Dari sumpahnya, walaupun dua-duanya bagi kita nggak boleh, ya. Yang kedua itu namanya yaminul ghamus, sumpah palsu, ya. Yang pertama itu namanya yaminul ghamus, sumpah palsu. Ya, walaupun nama Allah yang disebut. Kalau sumpah palsu itu besar dosanya, ya, keras ancamannya, sumpah palsu, ya. Tapi masih lebih baik, ya, daripada syirik. Ini bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya sumpah atas nama Allah ini dihargai, ya, dihargai. Kalau ada seorang suami, ya, menuduh istrinya berzina, ya, atau ada orang yang diduga lakukan pelanggaran, wajib mendatangkan empat saksi, ya. Tapi kalau dia sudah sumpah atas nama Allah, dihormati sumpahnya, ya, dihormati walaupun nggak ada saksi, ya. Karena sumpah itu besar kedudukannya, ya. Nah, orang Islam ini, Pak, tidak gampang bersumpah. Kalau orang Islam tidak gampang, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Bisa-bisa karena memang juga orang nggak percaya sama dia, ya. Baru orang percaya kalau dia sumpah, ya. Orang Islam tanpa bersumpah pun insya Allah udah jujur dia, Pak. Orang beriman tanpa bersumpah insya Allah dipercaya, ya. Orang beriman, karena ucapan orang beriman itu selalu jujur, perbuatan orang beriman itu selalu jujur, tanpa bersumpah pun dipercaya. Makanya orang Islam, orang beriman tidak boleh bohong, ya. Sekali bohong itu dilabeli pembohong, ya. Itu kata Nabi, hatta yuktaba kadzdzaba. Sekali engkau berbohong, udah selama-lamanya engkau akan dicap sebagai pembohong, ya. Kalau udah jujur,
orang akan mengenal kamu orang yang jujur. Makanya orang Islam tanpa sumpah pun, insya Allah dia sudah dipercaya, orang beriman itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa sumpah Rasulullah SAW? La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkari. Hendaklah kalian menegakkan amar ma'ruf dan benar-benar mencegah kemungkaran. Jika tidak, jika kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, la yushikannallahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan iqab, menimpakan siksanya, yang iqab ini atau siksa ini bisa sampai kepada azab, bencana, tidak hanya terjadi pada pelaku kemungkaran, tetapi juga terjadi kepada orang salih yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada perzinahan, di sekeliling kita tidak tegur, maka bencana akan datang bukan hanya kepada pelaku zina, tapi kita orang-orang yang ada di sekitar itu. Makanya berbahaya kalau ada perzinahan di sekitar kita, mesti ditegur, Makanya dalam hadis itu, di antara kunci kebahagiaan itu kan ada 4 kata Nabi. Kunci kebahagiaan itu ada 4. Salah satu yang adalah kita memiliki tetangga yang baik. Itu kunci kebahagiaan ada 4. Istri salihah, rumah yang luas, istri salihah, tetangga yang baik, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman. Nggak enak hidup kita, Pak, kalau di sekitar rumah kita tetangganya nggak benar, pejudi, pezina, pemabuk, dia mabuk di rumahnya, dia judi di rumahnya, ada perzinahan. Kalau kita tidak tegur, maka bencana Allah akan kirim bukan hanya kepada dia itu akibatnya, tapi kepada kita yang insya Allah kita mudah-mudahan rajin sholat tahajud ini, rajin zikir pagi petang, kita kena imbasnya, kita kena efek asar pengaruh dosa yang dilakukan oleh orang itu. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, yang berikutnya bahaya dari tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, summa tad'aunahu fala yustajabu lakum, maka doa-doamu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya dari meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Iqab Allah akan kirim. Kemudian yang kedua, doa-doa kita ini tidak dikabulkan. Maka kita muhasabah. Jangan-jangan ada pelanggaran istri kita, ada pelanggaran anak kita yang kita tidak tegur. Dibiarkan. Makanya doa kita ini agak agak seret, belum dikabulkan oleh Allah. Jangan-jangan kita tahu ada pelanggaran anggota keluarga, tapi tidak ditegur. Mungkin ada anaknya yang mohon maaf yang masih senang bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tapi orang tua tidak negur, tidak nasihatin, dibiarkan. Itu bahaya. Mohon maaf nanti ujung-ujungnya telepon Ustadz, anak saya tabrakan lapor Ustadz, mestinya lapor polisi. Tabrakan itu, maaf, hamil di luar nikah. Itu karena tidak ditegur, tidak dinasihatin.
Tidak tegas orang tua bahwa itu bukan mahrammu, tidak boleh kau bersentuh kulit dengan dia. Harus ditegur, harus tegas. Dan terjadi iqab. Yang malu ya mohon maaf ya orang tuanya. Akhirnya menutup malu gimana? Terjadilah pernikahan dalam kondisi hamil, dan itu maaf sekali, itu ya biasa di masyarakat. Karena untuk menutup malu, ya dulu orang tuanya ya cuek, ya membiarkan anak perempuannya berkawan dengan laki-laki secara bebas. Tegur biar kita selamat dari sanksi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya ya. Dan sebelum saya masuk pada hadis berikutnya, saya baca dalam kitab Ad-Da' wa Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sebab-sebab bencana itu banyak sekali, Pak. Ya, sebab-sebab bencana. Bencana itu ya bisa longsor, gempa, banjir besar, gunung meletus. Itu kan bencana semua. Apa sebabnya? Itu dibahas dalam kitab Ad-Da' wa Dawa Ibnu Qayyim. Di antaranya tadi itu, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya lagi apa? Ya, biduan-biduan. Apa ini? Orkes ya, bahasa Indonesia orkes juga ya. Ya. Organ tunggal. Ngundang apa ini? Penyanyi apa? Perempuan disawer, ya. Disawer. Ya. Itu semua perkara-perkara yang mengundang zilzal, gempa. Ya. Kaum Nabi Lut, liwat, ya. Semua. Bukan alam mulai bosan, bukan alam marah, bukan. Allah yang marah. Ya, kalau alam nggak bisa, Pak, gunung nggak bisa apa-apa, hujan nggak bisa apa-apa. Ya, maka kata Allah, tidakkah engkau memperhatikan bagi apa yang turun dari langit? Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, surah Al-Waqi'ah. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Siapa itu yang nuruni air dari langit? Apa kamu atau saya, kata Allah? Ya, hujan disuruh turun. Ditahan oleh Allah enggak turun. Gunung juga demikian. Ya. Lalu gunung meletus, gempa, karena dia diundang, Pak. Dia diundang. Yang undang siapa? Ya dosa. Yang undang dosa. Apa diantaranya? Ya nih, orkes-orkes. Ya, apa ini? Konser-konser musik, ya. Konser-konser. Itu perkara-perkara yang mengundang bencana. Ya. Tiba-tiba suaminya ditarik sama istrinya karena suaminya nyawer, ya. Ketahuan di mana suami saya nih, ternyata udah nyawer dia di panggung. Itu ada. Ya, itu bencana semua. Ya. Riba. Ya. Kalau riba udah merajalela, itu juga termasuk dari perkara yang mengundang bencana. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ini udah berusaha jadi orang baik, tidak melakukan perkara-perkara tadi. Kita udah nasihatin orang lain, kita sudah istighfar. Terjadi bencana, ya, terjadi banjir bandang, terjadi gempa. Di situ meninggal pelaku maksiat dan ahli ibadah. Ya. Di situ ada ahli ibadah, ada ahli maksiat. Sama-sama meninggal. Itu gimana? Kata Rasulullah dalam hadis, seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah secara berbeda. Ya. Fa innal 'abda yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Seseorang akan dibangkitkan sebagaimana caranya dia mati.
Ya, dibangkitkan dari kuburnya sebagaimana caranya dia mati. Maka orang meninggal dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya, dibungkus dengan kain ihramnya, begitu dibangkitkan dari kubur dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dan secara umum orang dibangkitkan dari kuburnya sebagaimana caranya dia mati. Nah, bagaimana ini caranya mati sama, Pak? Sama-sama akibat gempa. Bagaimana Allah membangkitkan? Seseorang dibangkitkan oleh Allah dengan amalnya. Memang sebab matinya sama-sama gempa, tapi yang satu dibangkitkan dengan berjudi, dengan berzina, ya, tapi yang satu dibangkitkan dengan terhormat, ya. Jadi beda. Seperti naik kapal. Naik kapal itu ada orang saleh, ada orang nggak benar juga, ya. Saya kalau pulang ke pulau tengah laut 18 jam, ada yang main musik, ya, ada yang main kartu. Sepanjang perjalanan 18 jam, pasti ada yang sholat, ada yang baca Quran, pasti di situ ada orang-orang baik, ya. Terjadi kecelakaan, tenggelam kapal, ya, maka semua akan dibangkitkan sebagaimana caranya dia mati. Tetapi Allah akan pilah-pilah. Siapa yang baik di situ akan dihormati oleh Allah. Siapa yang enggak benar di situ akan diperlakukan seburuk mungkin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saudara kita terjadi di Sumatera Barat ini, insya Allah semua mereka syahid, ya. Karena yang meninggal dalam keadaan tertimbun tanah karena tenggelam itu kan termasuk mati syahid, ya. Tapi mungkin juga ada orang nggak benar, mungkin, mudah-mudahan tidak ada, ya. Tapi secara umum orang soleh, orang baik, ahli ibadah, ya. Maka Allah akan pilah nanti, Pak. Allah akan tentukan siapa yang baik, ya. Sebab meninggalnya sama, kan sudah ada 60 orang kayaknya yang meninggal tuh, ya. Sebab meninggalnya sama karena apa ini, terbawa apa nih, banjir. Tapi Allah akan pilah itu siapa yang salih, siapa ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan yang meninggal semua termasuk mati syahid. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini yang bakal karena gempa. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita harus tahan bencana ini. Kita harus tolak bencana. Dengan cara apa? Yang pertama amar ma'ruf, ya. Yang kedua tinggalkan dosa. Dan perkara yang dapat mengundang bencana itu adalah musik, Pak. Musik, ya, konser-konser musik. Diundang para penyanyi, biduan-biduan, dibayar. Yang laki-lakinya nyawer, ya. Tuh pengundang bencana semua tuh. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, kita masuk pada hadis berikutnya. Saya anjurkan baca kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa Ibnu Qayyim, bagus sekali membahas pengaruh-pengaruh dosa, ya, pengaruh-pengaruh dosa. Dan di antaranya tadi itu sebab biduan-biduan itu mengundang bencana, ya. Hadis berikutnya masih halaman yang sama, 199. Hadis ke-11 dalam bab ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, afdalul jihadi kalimatun adlin inda sultani jair." Abu Dawud, At-Tirmizi, dan hadis ini hadis hasan. Seutama-utama jihad, ya, seutama-utama jihad adalah ucapan yang adil di hadapan penguasa yang zalim. Ucapan yang adil di hadapan penguasa yang zalim. Ini luar biasa maknanya, Pak. Ulama menjelaskan. Apa itu ucapan yang adil? Ya, dan siapa yang bisa menegakkan ucapan yang adil kepada penguasa?
Orang yang bisa menegakkan ucapan adil kepada penguasa adalah mereka yang mengambil jarak dengan penguasa. Tapi kalau dia sudah merapat dekat dengan penguasa, seolah-olah dia terbungkam. Ya, tak bisa ngomong apa-apa. Orang kata, ya, dia di bawah genggaman penguasa, dapat fasilitas dari kekuasaan. Kesalahan penguasa udah didiamin. Ya, walaupun di zaman para sahabat tidak begitu. Zaman sekarang begitu. Makanya para ulama itu memang terpuji sekali dia kalau dia menjaga jarak dengan penguasa. Ya, kalau dia menjaga jarak dengan penguasa, terpuji. Yang enak ngomong. Tapi kalau sudah mendapat fasilitas dari penguasa, ya, dapat apa dari penguasa, itu berat lidah, Pak. Berat lidah mau ngomong, mau negur. Ya. Maka ada istilah para penjilat. Ya, para penjilat. Nah, ulama itu mereka bukan penjilat. Makanya pernah Anas bin Malik, ya, Malik bin Anas diundang ke istana ngajar hadis. Yang akan belajar hadis ini anaknya, anak penguasa, 2 orang laki-laki. Nah, ulama penguasanya juga cinta ilmu. Cinta ilmu. Anak penguasa tempo dulu. Yang nggak mau anaknya sibuk dengan dunia. Ya. Khalifah ini dia undang, ya, Imam Malik datang ke istana untuk ngajar hadis kitab Muwatta. Ulama yang punya harga diri, gagah dengan ilmu. Apa katanya? Kalau mau anak raja mau belajar, dia yang datang ke rumah saya, jangan saya yang datang ke istana. Itu ulama tempo dulu, Pak. Ya, kalau benar mau ngaji, datang ke rumah saya. Ya, datang. Saya nggak mau datang ke istana. Ya, itu orang dulu. Ya, belakangan diundang ke istana, wah seneng. Ya, itu udah selfie-selfian. Ya, akhirnya berat. Ya, berat mau negur itu berat. Walaupun tidak semua. Ya. Nah, penguasa yang baik dia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan kalau dia dekat dengan ulama. Ya, kalau dia dekat ulama minta nasihat, ya, itu bagus. Maka Umar bin Khattab ketika dia menjadi pemimpin sesudah Abu Bakar, ada sekitar belasan orang, ya, itu dia kumpulkan sebagai penasihatnya. Dia kumpulkan sebagai penasihat. Semuanya penghafal Quran. Semuanya penghafal Quran. Para ulama dikumpulkan oleh Umar. Ya, yang tugasnya adalah nasihatin Umar. Dan Umar tunduk kepada mereka. Bukan tunduk, ikut. Maka ketika Umar, saya pernah sampaikan hadisnya pada bab sabar, mau marahin orang, ditegur oleh penghafal Quran, Umar diam. Ya. Jadi Umar itu pernah mau mukul rakyat karena dikatakan oleh rakyat ini, wahai Umar, engkau tidak adil. Marah Umar mau dipukul. Diingatkan oleh penghafal Quran, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Wahai manusia, kata Allah, jadilah orang yang suka memaafkan. Seolah-olah Umar lupa ayat ini. Umar bin Khattab lupa ayat ini. Diingatin oleh ulama. Langsung duduk Umar terdiam. Begitu hormatnya penguasa kepada ulama zaman itu. Ya. Maka ulama zaman itu kalau negur penguasa, kalau negur khalifah, kalau negur pemimpin, hormat. Kenapa? Karena ulamanya juga tidak ngemis ke penguasa. Maka penguasanya hormat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan
Ini jihad yang paling utama. Kenapa? Penguasa itu kalau ditegur gak terima, Pak. Ya, gak terima. Maka ketika ditegur dibungkam penguasa apa ulamanya. Ya, ulama yang benar gak takut. Ya. Tetapi cara negurnya juga harus hormat. Jangan kezaliman penguasa ditegur secara terbuka. Itu tidak terhormat. Ya, penguasa manapun kalau dia ditegur secara sembarangan marah dia, Pak. Ya, makanya Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah negur siapa ini? Fir'aun. Apa kata Allah? Musa, datengin tuh Fir'aun. Tapi ingat, berkata lembutlah kepadanya. Ya, berkata lembut. Kenapa? Kalau Fir'aun itu, Nabi Musa itu kan kuat, Pak. Nabi Musa itu sekali mukul bisa mati orang. Itu Nabi Musa. Ya, pernah dia mukul orang, malaikat dalam wujud manusia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dicabut nyawa Nabi Musa, marah dia. Dipukul pakai tangan kirinya, langsung copot matanya manusia itu. Ya. Tapi ketika kepada penguasa, ya, kamu ngomong lembut kepada Firaun. Kenapa? Dia punya bala tentara. Sekuat-kuatnya Nabi Musa sendirian. Kalau dia datang kepada Firaun, Firaun banyak pengikutnya. Penguasa begitu sifatnya. Ya, ketika kesalahannya diumbar, ya, mana mau orang diumbar kesalahannya di tengah banyak orang, Pak? Gak mau dia. Makanya cara menegur penguasa dengan hormat. Ya, izin kepadanya, datang, ya, nasihatin. Ini kesalahannya, harus begini. Ya, pasti. Nasihat yang datang dari hati tembus ke hati. Ya, tapi kalau kesalahan penguasa ini diumbar, disebar kemana-mana, datang membawa pasukan, ya, datang membawa rombongan. Oh, penguasa lebih kuat ya. Dia punya tentara, dia punya polisi. Ya. Makanya cara menegur penguasa harus terhormat. Ya, tidak boleh dengan cara sembarangan, tidak boleh dengan cara terbuka. Siapa yang mau, Pak, kesalahannya diumbar kemana-mana? Nggak ada yang mau. Ya, walaupun kita tahu kezaliman penguasa, kita tahu kesalahan pemimpin, tapi kalau diumbar marah dia. Ya, marah. Makanya negurnya juga harus hormat. Nah, siapa itu? Itulah ulama. Itulah ulama. Ulama yang mana? Ulama yang tidak terlalu banyak menikmati, ya, fasilitas dari penguasa. Kalau banyak menikmati fasilitas penguasa, negur saya, giliran mau minta bantuan bawa proposal. Kan gitu penguasa. Tapi kalau penguasa, ulama, gagah dia. Ya, jadi harus hormat caranya. Dan tidak boleh penguasa dibiarkan, harus ada yang menegur. Negurnya juga harus terhormat. Mungkin ada yang ditanya sebelum kita lanjutkan, disilahkan. Monggo, Pak. Iya. 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 Tidak apa-apa kalau pergi. Ya, tetapi bagus kalau juga tidak membentuk. Ya, hanya longgar lebih bagus. Tapi tidak sejelek perempuan. Kalau perempuan, aurat itu ada dua. Ada yang ditutup, ada yang dibungkus. Gak boleh itu dibungkus, tapi ditutup. Dibungkus itu apa? Dia memang pakai jilbab, tapi jilbab mau bunuh diri. Apa? Dicekekin ke ke leher. Itu nggak boleh. Dia memang pakai baju panjang, tapi ketat di tangan, ketat di paha, ketat di kaki. Itu nggak boleh. Itu membentuk body. Ya, itu enggak. Kalau laki-laki tidak haram seperti seperti perempuan. Ya, tapi sebaiknya juga tidak seperti itu, longgar. Ya,
Makanya Nabi itu senang pakai jubah. Nabi pakai jubah, ya, karena jubah itu tidak membentuk badan. Demikian. Ada yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang pemimpin di Arab Saudi bekerja sama dengan pemimpin Israel? Itu urusan dia. Itu urusan dia. Ya. Pelanggaran-pelanggaran kalau ada di Arab Saudi itu tidak menjadi dalil bagi agama. Ya. Oh, di Riyadh ada musik, itu bukan agama. Agama itu adalah Al-Quran dan hadis. Ya. Bagaimana kalau pemimpinnya kerjasama dengan Israel? Ya, kalau memang benar itu urusan dia, bukan urusan kita. Ya. Dan masih lebih banyak penguasa-penguasa yang kerjasama dengan Israel, tapi selalu yang dicari adalah penguasa Arab Saudi. Ya. Yang paling berjasa atas izin Allah kepada Palestina, Arab Saudi. Arab Saudi itu bantuannya paling banyak untuk Palestina. Paling banyak. Kemarin berapa kapal bawa bantuan. Ya, tapi tidak terlalu diekspos. Karena yang diekspos itu kerjasamanya dengan Israel, itu yang diekspos. Sehingga kebaikan orang pemimpin-pemimpin Arab itu tertutupi. Ya. Karena seolah-olah Arab ini suci, bukan. Arab ini sama dengan penguasa yang lain. Dia mungkin menjaga hubungan kenegaraan dengan negara-negara yang lain. Sama dengan penguasa yang lain. Tapi memang dia menjadi manis karena seolah-olah ya dia itu adalah dalil dalam agama kita. Padahal bukan. Demikian. Yang lain silakan. Oh, azan dulu, silakan ya. Azan dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan. Ya. Terkait dengan tadi Pak Ustaz, Ya. kalau sebagai pegawai biasanya datang setiap mau jadi pegawai naik jabatan Pak, ada apa Pak, itu terlalu banyak simpati. Iya. Sumpah itu, orang yang sering sumpah itu hukumnya makruh. Ya. Tapi kalau untuk menjaga amanah tidak apa-apa. Misalkan menaikkan jabatan agar dia tidak menzalimi. Ya, presiden disumpah dengan Quran. Ya, itu tidak apa-apa. Ya, sebagai syarat dan sebagai janji dia tidak akan zalim. Ya. Tapi kalau orang dikit-dikit bersumpah, ya itu tercela. Ya, sama dengan nazar. Nazar itu dikit-dikit nazar, itu tercela. Ya, demikian. Ada yang lain silakan. Ya. Ya. Itu bukan rendahan istilahnya. Ya, rendahan secara manusiawi iya. Ya, tapi justru sahabat-sahabat miskin ini dihargai tinggi oleh Allah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, dia sering jadi bahan tertawaan yang lain. Karena dia itu kurus, betisnya kecil. Sehingga dia naik manjat, kelihatan betisnya oleh sahabat yang lain. Ini katanya, kalau ada angin bisa terbang Abdullah bin Mas'ud. Saking kurusnya. Nah, itu diketawain. Apa kata Nabi? Itu betis Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang lebih berat dari gunung Uhud. Lebih berat dari gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya belasan kilo. Lebarnya mungkin 4 kilo lebarnya. Berapa juta ton itu. Tapi betis kecil Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat dari gunung Uhud. Ya. Oleh manusia. Mungkin dianggap rendahan.
tapi mereka dihargai tinggi oleh Allah. Satu. Bilal bin Rabah sudah terdengar suara terompahnya di surga. Orangnya masih hidup. Suara terompahnya udah terdengar di surga. Ya. Oleh manusia biasa. Ya. Bilal bin Rabah ngelamar, nggak ada yang mau perempuan. Ya. Mohon maaf kalau dia senyum yang kelihatan itu oleh manusia, tapi oleh Allah dia sudah pasti masuk surga. Ya, karena tinggi rendahnya seorang itu adalah dengan keimanan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kalian itu semua tinggi. Yang namanya orang beriman semua tinggi, tapi itulah manusiawi. Manusiawi itu ia menganggap tinggi itu dengan hartanya. Ya. Orang pulang ke kampung, pulang ke pulau, ustadz pulang ke pulau, kurang ditegur. Tapi kalau pulang udah ada titel orang kaya, wah pada datang ke rumah. Ya, pada datang lebaran. Ya. Rame-rame anak kecil datang ke rumah, lebaran minta uang. Ya. Tapi kalau ustadz dicuekin. Ustadz itu hanya dipakai ketika untuk ceramah. Itu di kampung-kampung. Karena ini udah penyakit dunia. Ya, dianggap tinggi kalau dia kaya, dianggap tinggi kalau dia pejabat. Ya. Adapun sahabat yang lagi tinggi posisi mereka. Ya. Makanya Nabi pernah ditegur, saya pernah sampaikan ketika Nabi bermuka masam kepada Abdullah bin Maktum, ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla. Itu orang hebat. Jangan bermuka masam. Ya. Ada istilah kibaru sahabat-sahabat besar. Sahabat besar itu ya Abu Bakar, Umar. Ya. Ada sahabat yang tidak terlalu terkenal. Istilahnya ada. Sahabat yang tidak terkenal, ada sahabat kecil. Sahabat kecil itu Ali bin Abu Thalib, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, itu sahabat-sahabat kecil. Jadi Nabi usianya udah 50. Ya. Ali bin Abu Thalib masih belasan tahun. Ibnu Abbas masih belasan tahun. Mereka disebut sahabat kecil. Ya, Abu Bakar udah 50 dan 60, mereka masih belasan tahun. Tapi kalau sahabat rendahan tidak ada. Ya. Nah, karena mereka rendahan itulah mereka total berjuang. Apa kata Nabi? Qumtu ala babil jannah. Saya berdiri depan pintu surga. Fa idza amatun man dakhalaha al-masakin. Begitu saya lihat, ternyata yang paling banyak di surga itu orang-orang miskin. Yang paling banyak di surga orang-orang miskin. Kenapa? Orang miskin di zaman Nabi itu total dalam berjuang. Ya, gak ada yang dia ingat. Kalau perang udah perang sekalian. Kalau orang kaya perang, gimana bisnis saya nih? Gimana kebun kurma saya? Gimana apa ini? Walaupun di zaman Nabi nggak ada seperti itu. Para sahabat kalau udah perang total semua. Lebih-lebih kalau mereka orang miskin. Makanya sahabat Rabi'ah bin Ka'ab miskin, nggak punya rumah, ashabus suffah, tinggal di pojok masjid. Disuruh nikah nggak mau, Pak. Disuruh nikah sama Nabi nggak mau. Padahal nikah ini kan ibadah paling enak, Pak. Ya, orang nikah telat nyesal dia. Kenapa saya nggak nikah dari dulu? Ya, maka orang nikah 1 pingin 2, 3 pingin 4, karena ini ibadah paling enak. Betul Pak ya? Betul Pak ya? Betul ya? Betul. Ini Rabi'ah bin Ka'ab suruh nikah nggak mau. Suruh nikah nggak mau Pak. Kenapa dia nggak mau? Rumah nggak punya, harta nggak punya. Dia nggak mau jauh dari Nabi. Kalau saya punya istri, waktu saya berkurang dengan Nabi, walaupun tetap dia dipaksa nikah, akhirnya dia pun nikah. Nikahnya juga karena kepatuhannya kepada Nabi. Ya, itulah orang-orang miskin di zaman Nabi. Mereka total luar biasa. Ya, demikian. Ada yang lain silakan. Cukup ya? Oh masih ada. Iya ya. Bukan cari aman, ya. Hukum tentang musik ini sudah lama,
Ya, sudah selesai di kalangan para ulama. Yang jadi masalah ini ketika disebut ada surah pemusik. Ketika disebut ada pemusik di zaman Nabi, ini masalahnya. Lalu gaduh. Ya, sebenarnya ini permasalahan gampang saja selesai. Yang ngeluarin ungkapan ini minta maaf. Dia, istilah ulama itu ada namanya zallatul lisan, tergelincir. Lisan yang tergelincir. Udah ngaku saja tergelincir, minta maaf, selesai. Adapun hukum musik ini nggak bakal selesai. Yang tetap yakin haram, dia yakin. Yang yakin tidak haram, tetap dengan keyakinan, nggak bakal ketemu ini pendapat. Ya, nggak bakal ketemu. Nah, kalau kayaknya bagaimana Ustaz? Hukum musik haram. Ya, musik nyanyian yang ngandung musik itu surah Luqman ayat 6 adalah seruling syaitan. Ya. Tapi kalau tanya ustaz lain mungkin lain lagi. Oh, kalau ada unsur dakwahnya, apalagi nada dan dakwah, ya, habis ceramah main musik, ya. Kan ada dulu. Ya, mungkin halal. Ya. Mungkin halal bagi dia, tapi kalau ditanya ke kita ya haram. Ya. Kata ustaz ini halal, ya udah nggak bakal ketemu, Pak. Nggak bakal ketemu. Nah, masalahnya hanya satu saja. Ini tergelincir saja. Ngomong ada surah pemusik, ada pemusik di zaman. Nah, gampang solusinya. Biar nggak gaduh terus. Yang siapa pertama yang ngomong ini nih, minta maaf sudah. Karena ini istilahnya lisan yang tergelincir. Tapi kalau orang berilmu minta maaf susah, Pak. Malu. Orang berilmu minta maaf malu, Pak. Ya. Tapi kalau didorong dengan kebersihan hati, insya Allah, ya, insya Allah. Jadi nggak bakal ketemu antara yang mengharamkan musik dan yang tidak mengharamkan. Nah, bagaimana sikap saya? Saya ikut pendapat para ulama yang kita baca bahwa musik hukumnya haram. Ya, saya akan tanggung jawab di hadapan Allah. Yang tidak mengatakan haram nanti tanggung jawab juga di hadapan Allah. Demikian. Ya, ada yang lain silakan. Cukup ya. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon banyak maaf jika ada ungkapan-ungkapan yang tidak pantas kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.